Di sebuah desa kecil di Yaman, hiduplah seorang lelaki sederhana. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang menulis namanya dalam sejarah besar manusia. Namun, namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat. Namanya adalah Uwais al-Qarani. Uwais hidup miskin, pakaiannya sederhana, rumahnya kecil, tubuhnya dulu dipenuhi penyakit kulit bernama baras, semacam belang putih. Orang-orang memandang rendah dirinya, tapi di sisi Allah, ia sangat mulia. Uwais tidak sibuk mencari kemuliaan dunia. Harinya dihabiskan untuk merawat ibunya yang renta, dan malamnya ia habiskan untuk bermunajat kepada Allah. Suatu malam, dalam kesunyiannya, Uwais berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, tapi sisakan sedikit tanda di tubuhku, agar aku selalu ingat bahwa Engkau yang menyembuhkan." Allah pun mengabulkan. Kulitnya sembuh, kecuali seukuran dirham di bagian tubuhnya. Itu menjadi tanda cinta, tanda pengingat, tanda syukur. Di Madinah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Akan datang kepada kalian seorang dari Yaman, bernama Uwais ibn Amir, dari suku Murad dan Qoran. Ia pernah menderita penyakit belang lalu sembuh kecuali sebesar dirham. Ia memiliki seorang ibu yang ia rawat dengan penuh bakti. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Maka jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia beristighfar untuk kalian." Bayangkan, nama seorang miskin dari Yaman disebut oleh Rasul terakhir di hadapan para sahabat besar. Bertahun-tahun berlalu, Rasulullah SAW telah wafat. Kini, khalifah adalah Umar ibnul Khattab. Setiap kali datang rombongan dari Yaman, Umar bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais ibn Amir?" Hingga suatu hari, ia menemukannya, seorang lelaki kurus, wajah bersahaja, pakaian berdebu. Umar mendekat dan berkata, "Engkaukah Uwais ibn Amir dari Qoran?" "Ya, dulu engkau terkena belang, lalu sembuh kecuali sebesar dirham?" "Benar. Dan engkau memiliki seorang ibu yang engkau rawat dengan penuh bakti?" "Benar." Umar tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Aku mendengar Rasulullah bersabda tentangmu. Mintalah kepada Allah agar Dia mengampuniku." Uwais pun menangis. Ia tidak percaya seorang khalifah agung seperti Umar meminta doa darinya. Setelah itu, Uwais menghilang. Ia tidak mencari ketenaran, tidak membangun madrasah, tidak meninggalkan kitab, tapi meninggalkan jejak yang kekal di hati umat. Karena ia membuktikan satu hal, tidak perlu dikenal di bumi, asalkan dikenal di langit. Dunia mungkin tidak mengenalmu, tidak ada pujian, tidak ada nama besar. Tapi di sisi Allah, setiap sujud dan amal yang istiqomah dalam sepi ditulis dengan tinta cahaya. Ibadah yang istiqomah, walau samar di mata manusia, lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada amal besar yang mencari pandangan manusia. Seperti Uwais al-Qarani, jadilah hamba yang beribadah dalam diam, beramal dengan tulus, dan hanya ingin dikenal oleh Allah, bukan oleh dunia. Karena tidak perlu dikenal di bumi, asalkan dikenal di langit.